Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melihat salah satu hadis daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai keimanan. Hadis yang akan kita lihat pada subuh yang berbahagia ini adalah hadis an Abi Umamah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis disampaikan oleh Abu Umamah, salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah mal iman? Mal iman? Apa itu iman? Pertanyaannya tentang keimanan. Qala, maka Rasulullah menjawab, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila kamu merasa tenang, senang dan bahagia saat kamu berbuat baik, apabila kamu merasa tenang, tentram, senang, bahagia terhadap perbuatan baik yang kamu lakukan, wasa'atka sayyi'atuka, dan perbuatan burukmu membuat kamu terpuruk, tidak tenang, tidak tentram, ya, fa anta mu'min, maka kamu adalah orang yang beriman. Qala, kemudian sahabat ini kembali bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, famal ismu? Apa itu yang disebut dengan dosa? Atau apa itu yang disebut dengan perbuatan buruk? Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dosa atau perbuatan buruk? Qala, Rasulullah menjawab, idza haka fi nafsika syai'un fada'hu
apabila kamu melakukan sesuatu dan mengganjal di hatimu, tidak tenang, tidak pas di hati, mengganjal, fada'hu, maka tinggalkan perbuatan tersebut. Artinya itulah ciri-ciri perbuatan tersebut tidak baik atau dosa. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Hadis ini berbicara tentang keimanan, yang mana iman itu adalah modal utama bagi manusia hidup di dunia. Modal utama. Sebesar apapun modalnya dalam hal berbisnis, berdagang, berkarir, itu tidak ada arti apa-apanya tanpa modal keimanan. Maka iman adalah modal utama kehidupan kita manusia di dunia. Dan iman adalah kekayaan paling berharga yang bisa dibawa pulang oleh seseorang ke kampung akhirat. Iman. Tanpa iman, seorang manusia akan pulang ke kampung akhirat dalam kondisi sangat miskin, fakir, berbahaya, dan akan tidak mudah. Maka iman adalah kekayaan paling berharga yang bisa dibawa oleh seseorang ke kampung akhirat. Wa qadimu ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti di kampung akhirat banyak orang-orang bawa kekayaan, bawa amalan-amalan baik. Orang-orang tidak beriman, orang-orang kafir. Di dunia dia bantu orang, di dunia dia buat baik, yang tidak ada yang mampu menyainginya. Infaknya triliunan. Banyak bangunan-bangunan pendidikan yang dia bangun, tidak ada yang mampu menyainginya. Tapi dia pulang ke kampung akhirat tanpa membawa iman. Kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Semua perbuatan-perbuatan baik tersebut, semua amal-amal baik tersebut, kami jadikan haba'an manthura, seperti kapas yang melayang-layang, tidak ada arti apa-apanya. Haba'an manthura. Maka kekayaan paling berharga yang bisa dibawa pulang oleh seseorang manusia ke kampung akhirat adalah iman. Maka karena iman modal paling utama hidup di dunia, dan kekayaan paling berharga yang bisa dibawa oleh seseorang ke kampung akhirat, jagalah iman, rawat dia. Jangan sampai kita pulang ke kampung akhirat tanpa membawa iman. Karena pentingnya perkara iman, karena pentingnya persoalan iman, maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang keimanan. Karena para sahabat takut pulang ke kampung akhirat tanpa membawa iman. Maka sering para sahabat bertanya, wah Rasul, apa itu iman? Apa itu iman? Dalam banyak hadis-hadis menunjukkan pentingnya persoalan keimanan. Maka pembicaraan terbaik adalah pembicaraan tentang keimanan. Pembahasan terbaik adalah pembahasan tentang keimanan. Majlis paling indah
adalah majelis yang berbicara tentang keimanan. Ceramah paling bagus adalah ceramah penyampaian agama yang menambahkan keimanan. Nasihat yang paling baik adalah nasihat yang menguatkan keimanan, yang membesarkan Allah di hati manusia. Tidak ada perkara, tidak ada pembicaraan, tidak ada hal yang lebih baik dan lebih penting daripada keimanan. Maka dimanapun keimanan dibicarakan, duduk di situ, dengarkan dengan baik, dengan harapan mudah-mudahan Allah menyelamatkan iman kita sampai kita pulang ke kampung akhirat berjumpa kelak dengan Allah. Nah, hadis ini berbicara tentang keimanan. Datang seorang sahabat menanyakan, "Wahai Rasulullah, apa itu iman?" Sahabat ini bertanya tentang definisi iman, apa itu iman? Tapi di sini menunjukkan bagaimana jawaban Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah itu seorang guru yang sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Seorang guru yang sangat paham kondisi murid-muridnya. Seorang guru yang sangat paham apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Seorang guru yang sangat sayang kepada murid-muridnya. Maka pertanyaan dari sahabat ini tidak dijawab oleh Rasulullah secara teoritis, secara teori. Tapi pertanyaan sahabat ini dijawab oleh Rasulullah secara aplikatif.